Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil alamin sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya lah segala bentuk kebaikan menjadi sempurna. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menumbuhkan dan menebar benih-benih kebajikan di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka kegiatan Gen Ramadan kelima Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, izinkan saya Rizky Mubarak selaku Ketua Umum Forum Studi Islam Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia periode 2023-2024 menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Adab dalam Berorganisasi. Hadirin rahimakumullah, bicara terkait dengan organisasi merupakan hal yang termasuk ke dalam muamalah, yang dimana muamalah itu sendiri termasuk ke dalam hal yang mubah atau yang diperbolehkan. Dan ketika organisasi tersebut dibangun atas dasar visi misi yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, dan itu merupakan suatu kebermanfaatan yang luar biasa. Berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan artinya, tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal keburukan dan dosa. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Di sisi lain, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwasannya telah tersebar di berbagai penjuru muka bumi ini organisasi-organisasi Islam, bukan hanya di negara-negara Islam, melainkan di negara-negara yang minoritas Islam telah tersebar banyak organisasi, yang dimana organisasi tersebut didirikan bertujuan untuk saling tolong-menolong, terutama dalam bidang sosial. Dan hal itu akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa untuk umat Islam terutama. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara dan melihat perspektif kita terkait dengan adab dalam berorganisasi, tentunya kita akan melirik bagaimana definisi etika itu sendiri, yaitu terkait dengan etika merupakan baik dan buruk, benar dan salah, dan bagaimana perilaku tersebut tercerminkan dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan diinterpretasikan oleh lingkungan sekitar, bagaimana etika dan moral yang kita terapkan itu sendiri sebagai seorang pribadi muslim. Hadirin rahimakumullah, adapun ketika kita mengkaitkan etika ataupun adab dalam organisasi itu sendiri, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu prinsip keindahan. Seperti misalnya kita sebagai anggota ataupun pemimpin dalam suatu organisasi, ketika ada rapat ataupun kita menghadiri sebagai representatif dari suatu organisasi ataupun lembaga, tentunya kita harus menggunakan pakaian yang sopan sebagai bentuk keindahan, bertutur kata yang baik sebagai bentuk intelektualitas dan bentuk junjung tinggi moral dan etika kita sebagai anggota dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip kebaikan. Bahwasannya sekali lagi, tentu saja organisasi itu dibentuk tidak hanya sekedar dibentuk, melainkan memiliki visi dan misi yang dimana yang mementingkan sikap saling tolong-menolong antar sesama. Kemudian yang terakhir ada prinsip kebebasan. Bahwasannya di dalam organisasi itu tidak hanya dibutuhkan bagaimana seorang pemimpin mengambil sikap ataupun pemimpin menjadi patokan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan, akan tetapi kita mempersilahkan dan membuka seluas-luasnya untuk anggota-anggota lainnya memberikan pandangan, memberikan perspektif terhadap satu dan lain halnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, bahwasannya yang perlu kita ketahui dalam berorganisasi itu sendiri,
Misalnya kita pada umumnya sebagai anggota tentunya harus mentaati seorang pemimpin. Apa-apa saja landasannya kita harus mentaati seorang pemimpin tersebut. Yang pertama, bahwasannya sebagai anggota organisasi kita harus mentaati apa yang telah disepakati. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim harus mentaati apa yang telah mereka sepakati. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Yang kedua, ketika kita tidak mentaati seorang pemimpin, maka akan menyebabkan suatu malapetaka dan malabahaya. Rasulullah SAW dan tidak dihendaki orang yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nawawi, dan hadis ini dikatakan hasan. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kita wajib taat dan patuh kepada pemimpin kita, baik itu pemimpin kita di lingkup pendidikan, di lingkup organisasi dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada di antara 3 orang dari kalian melakukan syafar, maka di antara dari ketiga orang ini hendaknya ia menjadi amir ataupun pemimpin di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Demikianlah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya terkait dengan adab dan etika itu tidak hanya berlaku secara umum, bahkan telah dijelaskan secara rinci dalam Islam bahwa di organisasi pun kita harus memperhatikan adab moral dan etika itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ibrah ataupun pelajaran untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan menjadikan hal yang berharga untuk kita senantiasa berperilaku baik di lingkungan sekitar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin menyampaikan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.